Ya. Kok baru sedikit ini? Masih pada kerja Pak. Masih pada kerja ya? Iya. Masih ada ya? Bisa absen dulu, teman. Udah hadir. Masih gagal-gagal kayak kemarin? Ya Pak, ya. Masih? Di bagian ini Pak. Mana? Ini bagian. Ya. Harusnya tuh auto generate, nggak tahu ini dari kemarin-kemarin. Salah terus. Kalau bisa. Tinggal nanti ya, spesial benjolan. Dari kedua kali mana? Itu deh. Oh, iya. Gagal lah. Iya, Oh, ayo coba bener. nah apa dia? Nah, sekarang kita mungkin menunggu sampai ya, sampai 40 ya, 16.40 ya. Kalau balik kerja itu biasanya normalnya jam berapa? Jam 4 ya. Misalnya kerja di kebanyakan di mana teman-teman? Di mana-mana. Enggak, ini salah satu deh yang bekerja siapa? Masnya? Nah, di mana mas kerja? Ya Pak. Iya. Di ada Jono. Di Haryono. Jadi kan kesini paling 10 menit, 20 menit ya? Itu kalau Pak Anton juga Pak. Oh iya macet ya. Soalnya jam balik nanti ya. Ya. Ada yang kerjanya di Ngalian, kawasan industri. Soalnya misalnya Ngalian ke Unimus itu kan ya, sejam ya gitu ya. Karena kan juga jam-jam kembali kerja, jadi mesti macet itu di Kalibata. Terus nanti belum menuju ke sini.
Dimas yang baru masuk sudah absen? Sudah. Ya, mungkin langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baru pulang kerja juga saya ucapkan terima kasih udah mau bela-belain untuk datang ke kelas ini ya. Ini kita ketemu lagi berarti ya. Sudah kenal ya dengan saya pun juga udah familiar dengan teman-teman semua. Yang membedakan adalah mata kuliahnya. Nah, ini di sini mata kuliah pada pertemuan kali ini akan banyak hitung-hitungan ya. Jadi siap-siap untuk mubeng bersama. Ya, di sini saya membawakan materi mata kuliah aljabar. Jadi saya akan bersamai kalian selama 14 pertemuan ke depan ya, jadi harap diperhatikan terus. Kemudian saya akan membahas kontrak kuliah di mata kuliah ini. Mungkin kurang lebih kita samakan aja ya. Jadi untuk kehadiran minimal 75% untuk dapat mengikuti UAS. Kemudian di sini yang agak berbeda untuk keterlambatan dan izin. Kalau misalkan di kelas pengantar ilmu komputer itu kan 20 menit ya. Kalau karena kelas ini dimulai itu 16.20 dan saya yakin juga teman-teman yang bekerja mungkin agak kesusahan ya untuk menyesuaikan jamnya. Jadi mungkin untuk keterlambatan saya tambah menjadi 40 menit, oke ya?
40 menit oke ya. Cuman nanti untuk kelasnya dimulai itu nanti tergantung saya datangnya jam berapa. Saya itu biasa datang 10 menit setelah. Berarti misalnya jam 16.20, berarti setengah 5 biasanya saya udah datang, dan paling 10 menit 16.40 saya mulai kelasnya. Seperti pada pertemuan ini. Jadi nanti yang telah datang ya siap-siap nanti bisa mengikuti langsung ya perkuliahan yang sudah dimulai. Kemudian untuk izin ya sama juga, kalau misalkan izin terlambat itu tidak apa-apa, yang penting kabari dulu ke WA saya sebelum pertemuan dimulai. Kemudian kalau misalkan ada yang izin sakit atau apa, nanti wajib untuk melampirkan surat dokter ya. Ini tadi ada yang izinnya itu tiba-tiba asam lambungnya kambuh. Nah, ini kan saya bingung, ini asli atau enggak gitu loh. Jadi biar meyakinkan itu kalau bisa sekalian dilampirkan surat keterangan dokternya bahwa jenengan itu ada penyakit asam lambung. Jadi saya memaklumi lah gitu. Selanjutnya mungkin terkait dengan tugas dan kuis, sama ya kurang lebih dikumpulkan sesuai tenggat. Nah nanti untuk kuis, nanti biasanya saya akan berikan kalian penugasan itu di akhir perkuliahan. Jadi nanti ini kan dari jam 16.20 sampai 18.50. Nah ini kalau misalkan nanti kalian itu cepat dan bisa mengerjakan penugasan yang saya berikan dengan cepat, nanti ya pulangnya juga makin cepat ya. Jadi nanti tergantung kelas kalian ini cepat atau enggak dalam mengerjakan maupun menyelesaikan soal yang saya kasih. Kita lanjut ke beban penilaian. Di sini kurang lebih sama ya, saya samakan dengan pengantar ilmu komputer. Tugas 50%. Nah, tugas itu nanti meliputi kuis-kuis yang nanti saya akan laksanakan di akhir perkuliahan. Kemudian UAS UTS mendapatkan porsi masing-masing 20%. Dan keaktifan ya di sini mahasiswa yang sering maju nanti saya akan catat ya. Kalau misalkan nanti saya suruh kalian maju untuk mengerjakan soal. Kita masuk ke materi ya, langsung aja. Matriks, kita akan belajar mengenai matriks di pertemuan pertama kali ini. Ada yang tahu matriks itu apa? Sudah pernah belajar matriks ya sebelumnya di SMA atau di SMP gitu ya? Ada yang bisa mendefinisikan matriks? Gampangannya nanti ya kumpulan angka tapi dikasih kotakan ya, jadi membentuk kotak gitu. Ya matriks. Nah, matriks itu bisa didefinisikan sebagai kumpulan bilangan-bilangan di dalam susunan ya yang terbentuk menjadi biasanya itu bentuknya persegi panjang atau persegi. Kemudian juga elemen-elemen di dalam matriks itu yang angka-angkanya itu yang mengisi, itu biasanya ditentukan oleh jumlah baris dan kolom. Sebagai contoh ya, kalau misalkan saya ingin menggambarkan matriks 3x3, jadi gambarnya gimana? Kita buat dulu sangkarnya dulu. Kalau misalkan matriks 3x3, jadi kita lihat di sini garisnya dulu ya. Garis kan B kali K, sesuai dengan ini ya, garis kali kolom. Jadi kita tentukan dulu garisnya dulu. Ada 3 ya. Kemudian untuk kolomnya 3x3. Nanti kita tinggal isikan bilangannya di sini, misalnya berapa A, B, C, dan seterusnya. Ini untuk penggambaran matriks 3x3. Lanjut, kemudian kalau misalkan kalian lihat di gambar itu udah saya nggak bisa nanya karena udah jelas di situ nggak ada tulisannya. Ini contoh persamaan matriks 3x4 di sini. Jadi barisnya itu 3, kemudian matriks ini mempunyai 4 kolom. Jadi matriksnya 3x4. Kemudian kita lanjut ke bentuk khusus jenis matriks di sini. Nah, ini macam-macam matriks itu bisa kita kategorikan. Yang pertama adalah matriks persegi. Kenapa disebut matriks persegi?
Ya, memang bentuknya persegi dan persegi itu biasanya identiknya jumlah sisinya sama. Jadi bisa dibilang garis dan kolomnya itu sama. Jadi panjangnya sama, lebarnya sama. Makanya disebut matriks persegi. Nah, ini contohnya itu ada 3x3. Sudah saya gambarkan juga tadi. Kurangnya seperti itu. Kalau contoh lain berarti ada 2x2, 5x5, 6x6 dan seterusnya. Yang penting jumlah baris dan kolomnya sama, gitu ya. Kemudian yang kedua ada vektor. Nah, ini vektor ini menarik karena jumlah baris atau kolomnya itu salah satunya harus satu. Jadi paham ya? Jadi kalau misalkan barisnya ada 5, berarti kolomnya harus satu. Jadi gambarnya gimana? Kalau barisnya 5, kolomnya harus satu. Berarti tidur apa berdiri? Barisnya 1, kolomnya ada 5, 1 kali 5. Itu nanti matriksnya tidur apa berdiri? Tidur kan? Karena barisnya ada 5, barisnya 1, kemudian kolomnya ada 5. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau misalkan kolomnya banyak atau lebih dari 1, barisnya harus 1. Nah, itu syarat untuk disebut sebagai vektor. Yang ketiga, ini ada matriks diagonal. Di sini bisa kita lihat ya, matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya itu mempunyai nilai, sedangkan di luar diagonal utama itu nilainya adalah 0. Diagonal utama itu yang mana? Saya gambarkan matriks 3x3 ya. Nah, yang dinamakan matriks diagonal itu adalah yang mereng ke kanan bawah. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah itu matriks diagonal. Nah, syarat untuk disebut sebagai matriks diagonal itu yang dilalui oleh garis diagonal ini, area diagonal ini itu harus mempunyai nilai, dan yang lainnya adalah 0. Jadi kalau misalkan kita gambarkan matriks diagonal, itu jadinya kita ambil aja nilai random dari sini, 1, 2, 3, dan sisanya adalah 0. Ini yang dinamakan dengan matriks diagonal. Kemudian juga ada matriks identitas. Nah, bedanya matriks identitas dan diagonal itu apa? Jadi kalau misalkan matriks diagonal itu nilainya bisa random ya, bisa berapa saja. Kalau matriks identitas itu sisi diagonalnya, diagonal utamanya itu harus bernilai 1. Itu yang dinamakan dengan matriks diagonal. Gimana kalau misalkan 4x4? Jadi tinggal kalian tarik garis lurus saja dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi daerah diagonal utamanya itu seperti ini. Kalau 5x5, 6x6 itu ya tinggal menyesuaikan aja. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan jenis-jenis matriks. Ya, ini kan harusnya udah kalian terima ya di SMA ya. Cuma untuk refresh saja, untuk mengembalikan memori kalian. Ada yang mau bertanya? Pak, yang tadi nilainya 1 itu angka 1 atau semuanya sama nilainya? Yang matriks identitas. Ya. Matriks identitas itu nilai 1. Angka 1. Angka 1. Berarti bisa dibilang isi matriksnya itu antara 1 atau 0. Oh. Paham ya? Jadi kalau misalkan ada satu bagian yang itu tidak 1 atau 0, itu bisa dipastikan bukan matriks identitas. Karena identitas itu mewajibkan diagonal utamanya itu harus 1. Yang mereng gitu. Ini kalau misal saya gambar di sini tadi. Ini paham ya intinya ya? Nah, coba kalian ada tes 1 ini. Berapa ukuran matriks berikut? Jadi fokusnya kemana? Ke ukurannya. Jadi gampang kan ini?
tinggal langsung dijawab bisa. Ada yang mau menjawab berapa ukuran matriksnya? 4 kali 2. Jadi baris kali kolom. Ya, betul. Matriks di bawah ini itu ukurannya adalah 4 kali 2. Kalian jangan fokus ke jenis-jenis isinya ya. Kalau kalian lihat kan ini isinya ini ya sangat-sangat rumit. Di sini ada 1E pangkatnya 7, terus ada pi juga di sini. Ngapain? Yang penting adalah fokusnya ke pertanyaannya. Jadi ukuran itu berapa? Jadi 4 ya, baris kali kolom 4 kali 2. Kita lanjut ke operasi dasar matriks. Kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan di dalam matriks di sini. Di sini sudah ada contohnya ya. Jadi di sini diketahui matriks A itu merupakan penjumlahan dari matriks berukuran berapa ini? Yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama ya? Ukurannya berapa ini? 2 kali 3 ya, matriks 2 kali 3. Kita perlu jumlahkan dulu matriks sebelah kiri dan matriks sebelah kanannya. Jadi di sini cara menjumlahkannya itu gimana? Jadi ya tinggal kalian jumlahkan sesuai dengan lokasinya. Misal kita lihat di sini lokasi di baris pertama kolom pertama. Berarti kita akan jumlahkan juga di baris pertama kolom pertama. Begitu juga di baris kedua kolom kedua. Berarti kita akan jumlahkan dengan baris kedua kolom kedua. Jadi yang lokasinya sama tinggal dijumlahkan aja. Begitupun juga dengan pengurangan, itu sama. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu aturannya sama. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Berarti 2 ditambah 3, kemudian 1 ditambah K, ya. Terus 0 ditambah 3 dan seterusnya dijumlah-jumlahkan. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah seperti ini. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian min 1 ditambah K. Nah ini kan K ini kan tidak bisa dijumlahkan karena K ini adalah variabel. Sedangkan min 1 itu adalah konstanta. Ketika konstanta dijumlahkan dengan variabel itu tidak akan bisa dicampur ya. Maksudnya tidak bisa dijadikan satu, tidak bisa. Jadi kita bikin bersebelahan aja. Jadi K min 1 di sini. Terus ya selanjutnya juga sama, 0 ditambah min 3 berarti kan 0 min 3 jadi sama min 3. Kemudian K ini ya, ini sama-sama mempunyai variabel K di sini. Kalau K top itu kan dia punya 1 berarti ya. Nilainya itu kan 1 ditambah dengan 2K itu sama dengan 3K. Sampai sini ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan? Ini kita cepat aja ya, karena materinya juga masih dikit. Jadi buat pemanasan. Sudah jelas semua? Ya, silahkan kalian kerjakan ini ya, tes yang kedua ini. Kemudian nanti ada 2 mahasiswa yang maju ya, untuk mencoba menjawab 2 soal yang saya kasih. Silakan dicoba-coba dulu. Mas yang paling belakang minta tolong dicek HP-nya ngerekam gitu ya. Ya. Oke, makasih. Pak, boleh lihat slide yang sebelumnya? Boleh. Silakan dikerjakan dulu. Yang sudah bisa menjawab langsung aja maju. Langsung maju ke depan untuk menjawab soal. Semakin cepat juga kita pulang ya. Artinya bahwa kalian sudah paham.
maju, ayo coba. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 itu kejumlahan, yang nomor 2 pengulangan. Kelihatan ya soalnya? Dari yang belakang bisa melihat? Kelihatan ya? Mas mau coba maju? Ya yang udah selesai. Soal lama ini penjumlahan kan belum ada berarti kalau saya ada apa bagus. Ini yang berapa? Belakang. Belakang aja. Mas, yang nomor 1 atau nomor 2? Dihapus semua sih? Dibuat kartu. Yang nomor 2, Amin B, ada yang mau coba? Monggo.
Coba kita koreksi bareng-bareng ya. Kita ke nomor 1 dulu. A plus B. Ketahui matriks A itu sekian dan matriks B sekian. A dijumlahkan dengan B berarti 5 plus B. Oh. Kemudian ini berapa mas? 6 ya? Min 6 ditambah 3A. Tidak bisa dijumlahkan ya karena yang 3A itu dia punya variabel. Jadi tidak bisa digabung. Terus min 7 ditambah 2B. 7 ditambah 2B 0 ditambah dengan min 3. Oh ini ya dibikin satu proses lagi ya. Terus A tambah 3 1 tambah 1. Yang bisa dijumlahkan yang mana berarti? Ini kan kita lihat konstanta dengan variabel ya, tentu nggak bisa dijumlah. Jadi ini yang bisa dijumlah ya. Nah ini kita operasikan berarti. Jadi jadinya 0 ditambah 3 3. Oke benar. Kemudian kita lanjut ke yang A min B. A min B dikali matriks A dan B. Yang sininya benar, cuman yang sini masih ada yang salah. Kita lihat di baris pertama kolom kedua. Situ berarti A min B itu sama dengan min A dikurangi dengan min AC. Kalau misalkan kita lihat konstantanya, itu kan sama dengan sama-sama 1 ya. Sedangkan kita lihat variabelnya, itu yang satu variabelnya A, yang satunya lagi variabelnya AC. Jadi kalau variabelnya beda, itu tidak bisa dioperasikan. Kecuali kalau misalkan perkalian atau pembagian. Kita ambil contoh di sini misal. Ini kan enggak ya yang datang? Nah, misalkan A dikali misal AC. Ini hasilnya apa berarti? A kuadrat C. Misalkan kita bagikan, misal AC dibagi A. Nah ini kan bisa kita operasikan ya variabelnya. Berbeda kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan. Kalau variabelnya berbeda itu nggak bisa kalian hitung. Jadi yang benar gimana? Min A ditambah min A ditambah AC, karena min sama min itu sama dengan plus C. Yang bawah itu ya min C min B, kemudian min AB dikurangi dengan min 9 AB min 9. Ini satu dari mana mas? Salah tulis Pak. Salah apa? Salah tulis. Salah tulis. Ya. Jadi harusnya AB plus 9. AB plus 9. Jadi jawabannya itu ya. Jadi yang salah di baris pertama kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua. Kita ketikan sih. Oh. Ada yang ditanyakan mungkin sudah jelas semua. Kalau gitu kita lanjutkan ke materi. Kemudian selain penjumlahan dan pengurangan matriks, ada yang namanya perkalian skalar. Perkalian skalar itu apa? Yaitu operasi mengalihkan sebuah bilangan real atau bilangan skalar dengan seluruh elemen di dalam matriks. Kata kuncinya adalah mengalihkan bilangan real atau skalar dengan seluruh elemen. Jadi berarti gimana? Kita ambil contoh di sini ya. Lambda ini sebagai bilangan skalarnya. Kemudian didefinisikan juga matriks A. Nah, matriks A ini kebetulan matriks yang berukuran 2x2. Kemudian operasi perkalian skalar itu gimana? Jadi lambda dikali A. Nah, lambda ini berarti dikalikan ke seluruh elemen. Jadi semuanya itu dikalikan dengan
bilangan real atau bilangan skalar yang di sini digambarkan oleh lambda. Mungkin biar lebih jelasnya saya gambarkan dengan perhitungan ya. Ini udah dicatat hapus ya. Misalkan di sini diketahui ada matriks A dengan ukuran 2 kali 2. Kemudian mau dikalikan dengan bilangan skalar. Misal kita ambil contoh bilangannya adalah bilangan skalar ya, BK sama dengan 3. Berarti 3A itu sama dengan berapa? 3 kali 1, terus 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Jadi kan kita bisa hitung ya, maka ya dihitung kalau bisa dihitung. Jadi hasilnya adalah 3, 6, 9, dan 15. Ini adalah operasi perkalian bilangan skalar dengan matriks. Silakan kalian lanjutkan lagi ya pengerjaan kalian. Di sini ada 2 soal baru dan saya minta 2 orang mahasiswa untuk maju lagi. Kali ini kita akan menghitung perkalian skalar. Ya, di sini sudah jelas. Yang nomor 1 kita suruh mencari 4 dikali matriks A. Itu hasilnya berapa? Kita bisa lebih cepat ya karena langsung tek. Kemudian yang soal nomor 2 ini agak kompleks. Jadi di sini kalian harus cari dulu 2A itu berapa matriksnya. Kemudian 4B itu matriksnya seperti apa. Baru setelah itu kalian jumlahkan. Jadi dikalikan dulu, habis itu dijumlah. Silakan coba dikerjakan. Ya, ada yang sudah selesai. Silakan mau mencoba nomor 1 atau nomor 2. Pasti yang pertama maju ini nomor 1 ya. Nah, nomor 2 ini 2 kali lipat kerjanya.
Mau coba maju mas? Ininya berapa? 102. 1-0. Habis semua itu. Yang nomor 2 ada yang mau coba? Mungkin dari tadi cowok-cowok, mungkin ceweknya ini gimana ya? Yang mau coba mbak? Gimana? Iya, 2A dicari dulu, 4B dicari dulu. Yang mau coba? Oh ya. Kalau Pak, yang penting yang coba. Ini Pak. Jangan jawaban yang artinya jawaban yang prosesnya bisa 2A berapa dari WA saya. Besok Dewa.
Sudah. Sudah kita cek terang-terang. Satu dulu 4A. Betul ya, ya. Kemudian yang nomor 2 yang dituliskan saya percaya ya di sini ya. Biar saya usah lagi. Ini dicari itu 2A dan 4B. Ini dikali 2 semua, B kali 4 semua. Ini juga hasil operasinya. Belum dijumlahkan ya Pak? Oh, yang besar kok matriksnya ada 2 ini jawabannya.